Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Mutia dari Sahila. Pada pagi kali ini saya kedatangan teman-teman yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan, selamat pagi Ripa. Selamat pagi. Selamat pagi Arinda. Iya. Selamat pagi Muafi. Terima kasih sebelumnya kalian semua telah meluangkan waktunya untuk hadir di obrolan santai saya pada kali ini. Pada kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang-bincang santai mengenai apa itu politik. Karena ketika ada seseorang yang berbicara mengenai politik, banyak sekali orang yang menyadari bahwasannya politik itu merupakan sesuatu yang sangat melekat pada kehidupan seseorang. Itu semua karena apa? Karena politik memengaruhi sehingga ketika kita menjadikan politik sebagai topik pembicaraan di kalangan remaja maupun dewasa, politik bukan menjadi sesuatu yang sangat asing untuk dibicarakan, bukan? Karena semua orang mungkin telah merasakan kehidupan berpolitik, apalagi di negara kita, di negara Indonesia yang sangat berkaitan erat dengan dunia perpolitikan. Nah, maka dari itu, saya ingin mengetahui dari teman-teman sekalian, sejauh mana sih kalian semua memandang apa itu politik? Saya mulai dari Rifa terlebih dahulu. Bicara tentang politik mungkin kita langsung berpikir tentang partai, Benar banget. presiden, pemilihan umum dan pastinya pemerintahan. Pastinya padahal dalam kehidupan kita yang lingkup kecil seperti keluarga dan sekolah itu sudah mengandung unsur politik. Jadi saya dapat simpulkan sedikit tentang politik itu adalah inti dari sebuah negara, karena sebuah negara bisa dilihat bagaimana mereka bisa berjalan dengan baik, bagaimana sistem pemerintahannya mereka baik itu dari sistem politiknya. Iya, benar banget. Berarti kita bisa simpulkan gitu ya teman-teman, bahwasannya dari argumen Ripa, politik itu merupakan inti dari pemerintahan gitu. Emang benar banget ketika ada seseorang yang mengatakan apa itu politik, pasti yang terbesit dalam benak kita langsung kepada pemerintahan gitu ya. Mari kita lanjut, kita akan dengar bagaimana argumen dari Arinda ketika mendengar apa itu politik. Ya, kalau menurut saya ya sesuai dengan yang dikatakan tadi. Jadi saat kita berpikir tentang politik, kita juga berpikir sampai kepada partai gitu ya. Karena mau tidak mau partai politik itu sangat berdampingan dengan sistem pemerintahan, kekuasaan, dan yang sebangsa dengan itu ya. Tapi di sisi lain yang saya pikirkan tentang politik adalah suatu cara seseorang atau kelompok dalam membuat suatu keputusan dalam kehidupan mereka dalam berkelompok tersebut. Ya, saya seperti itu. Benar sekali. Yang tadi Ripa katakan bahwasannya politik merupakan inti dari pemerintahan, yang Arinda katakan sekarang bahwasannya politik merupakan cara gitu ya. Iya. Cara. Oke. Ini saya, mari kita dengarkan apa nih dari teman saya kali ini, dari saudari Multi. Ya, silahkan. Menurut saya politik itu permainan angka-angka. Kenapa saya katakan demikian? Karena hampir semua keputusan kebijakan ditentukan oleh angka. Semisal kita mau masuk sebagai calon legislatif ya, maka kita harus bergulat dengan angka. Kita harus menang suara terbanyak di antara sahabat-sahabat kita yang satu partai. Nah, partai itu harus bisa melewati angka ujian parlemen. Dan setelah itu masuk nanti, itu lebih ketara lagi. Saya melihat politik ini bukan ajang mencari kekuasaan, ajang merebut posisi atau jabatan, tetapi justru ajang kita untuk berkontribusi mengabdi. Oke. Sangat luas sekali ya ternyata jangkauan mengenai perpolitikan ini. Luar biasa sekali argumen-argumen dari teman saya pada kali ini. Nah, teman-teman, jika tadi kita sudah membahas apa itu politik, mari kita lanjut apa itu kekuasaan. Karena mengapa saya mengajak teman-teman semua untuk lanjut ke seputar kekuasaan? Karena ketika kita mendengar politik, pasti nih identik dengan
kekuasaan gitu ya. Bagaimana sih pandangan kalian nih mengenai kekuasaan pemerintahan sekarang jika kita kaitkan dengan konsep-konsep perpolitikan yang tadi telah Anda semua sebutkan? Mau dari siapa dulu? Boleh dari saya dulu aja ya. Iya boleh. Seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia itu kan menganut sistem demokrasi, yaitu seluruh kekuasaan ada di tangan rakyat. Tetapi namun demikian ya, rakyat tidak bisa langsung terjun untuk mengurus pemerintahan dong. Iya, bener Itu kan banget. rakyat tuh banyak banget ya, gak mungkin semua mengurus pemerintahan. Jadi rakyat itu mempunyai apa ya? Wakil. Iya, Wakil. benar. Untuk menyampaikan DPRD Ya, mungkin benar. ya untuk di tingkat daerah. Jadi si rakyat itu memberikan menyampaikan aspirasinya, pemikirannya kepada DPRD untuk nantinya disampaikan kepada pemerintah yang kita percayai Iya, untuk benar. mengurus sistem pemerintahan di Indonesia yang kita cintai ini ya. bener banget. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan bahwa sistem pemerintahan di kita yaitu demokrasi, ya begitu, rakyat mempunyai DPRD untuk bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang ya. Luar biasa sekali. Ya, bisa dilanjut. Mungkin saya mau menambahkan ya di sini atau bisa membuat argumen saya ya. Iya. Di sini kita bisa menangkap dari Arinda kalau rakyat itu mempunyai wakil rakyat yaitu DPR. Iya. DPR itu kan berasal dari partai politik Ya, di mana mereka dipilih oleh rakyat. Iya. Nah, di sini fungsi partai politik itu adalah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik untuk dapat menjadi pemenang dalam pemilihan umum atau pemilu serta menguasai pemerintahan dalam artian menjadi kepala daerah, presiden benar maupun DPRD. Iya, benar banget. Sebagaimana tadi yang telah Arina dan Ripa sebutkan, bahwasanya kan negara Indonesia itu menganut sistem demokrasi. Ya. Demokrasi itu kan harusnya apa-apa itu kan rakyat mempunyai peranan yang penting ya. Namun sebagaimana yang telah kita ketahui, kenyataannya toh di pemerintahan sekarang kita itu apa yang telah pemerintah putuskan rakyat itu harus menuruti saja gitu ya. Apalagi yang telah kemarin kita dengar, kita rasakan tentang kenaikan BBM. Iya, benar banget. BBM kan sangat berpengaruh ya di kehidupan kita, apalagi kita yang suka menjalankan aktivitas kesana kemari gitu kan. Seharusnya kan rakyat mempunyai peranan penting untuk menyampaikan aspirasinya, tetapi toh pada kenyataannya pemerintah sendiri gitu ya. Baik ya, seperti yang dikatakan Ripa dan Adia, sistem pemerintahan oligarki dan pemerintahan demokrasi dapat dipilih. Iya. Nah, oligarki itu merupakan suatu bentuk pemerintahan yang secara efektif kekuasaan politiknya tersebut dipegang oleh segelintir masyarakat elit, baik itu segi kekayaan, militer ataupun kekeluargaan. Iya. Ini kita sedikit agak berbelok. Oh, iya, oke. Gak apa-apa ya, Gak apa-apa, moderator gak apa-apa kita banget. agak Gak apa-apa banget di sini kan. Tema kita, ya. iya. Tema kita Iya, kan berbincang santai Oke. gitu. Kalau misalkan konteksnya santai ya gak apa-apa banget gitu. Bahkan saya sangat mengapresiasi kalau misalkan karena emang ketika kita ngebahas ilmu politik tentang seputar luas politik sekali ya. banget gitu, greget gitu kan. Mungkin ini sedikit dari saya itu tentang pemilu. Iya. Ya, Oke. Di sini udah ada yang ikut pemilu, mungkin audiens semua Iya, di iya sana benar banget. pemilu. Oke, kita akan menghadapi pemilu 2024. Iya. Nah, saya jujur saya belum pernah ikut pemilihan Iya, ya, karena iya, saya benar, juga sama, baru sama, masuk ya. ya. Nah, kita bisa lihat sendiri ya bagaimana pemilu itu menurut saya kurang efektif Iya. ya. Harusnya kan kita gimana ya, penyelenggara pemilu itu menurut saya kertas-kertas dari DPRI, DPRD dan kepala negara pun harus dipisahkan ya. Iya. Tidak disatukan gitu, soalnya kalau disatukan kita sebagai masyarakat awam otomatis jadi bingung ini mau milih siapa Iya, benar gitu. banget. Sedangkan kita gak kenal gitu. Iya, Dan benar. akhirnya kan
sekarang itu banyak sekali artis-artis yang mencalonkan diri sebagai legislatif. Benar Nah, banget, banyak banget ya sekarang dari banyak kalangan banget artis. dari kalangan artis. Nah, otomatis kita sebagai masyarakat awam ya mau gak mau kita pilih yang kita kenal. Iya, Nah, banyak banget. dan benar. sedangkan kita tidak tahu visi-visi mereka Iya. sebagai calon Bagaimana legislatif itu bagaimana cara gitu. kerja mereka, tapi yang penting sebagai masyarakat awam yang penting kenal, Kenal, dipilih kenal gitu aja, kan. iya, benar. Sehingga akhirnya Ya, Gimana gitu ya. ya mereka Iya. tidak sungguh-sungguh Hasilnya, dalam iya, menjalankannya ya. benar banget. Ya mungkin itu tuh karena yang saya tahu ya, syaratnya kan pemilihan umum itu bersifat kita tuh punya ya sebuah cara yaitu merit system. Iya. Merit system yaitu pemilihan dengan cara jadi apa ya disebutnya tuh apa ya disebutnya jadi merit system itu sebuah sistem di mana pemilihan itu didasarkan oleh keahlian si calon Iya. yang akan kita pilih. Jadi kan kitanya tahu nih Benar banget. keahlian si calon ini apa, keahlian calon ini apa. Jadi itu tuh gampang ya dalam Sehingga- memilih untuk di mana yang pantas jadi DPR, mana yang pantas jadi kepala negara, presiden gitu Iya. ya. Jadi menurut saya ya keadaan saat ini nggak seharusnya ya merit system. Jadi malah sistem Berarti kebalikannya. kita bisa simpulkan ya bahwasanya pemilu di Indonesia sangat tidak efektif gitu ya, sehingga banyak sekali masyarakat, apalagi orang awam gitu ya, masyarakat awam, mereka memilih apa yang mereka kenal, siapa yang mereka kenal, bukan siapa yang seharusnya layak untuk dipilih gitu kan. Nah, ini akan menjadi hal pembicaraan kita yang sangat menarik nih ketika saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas bagaimana nih sudut pandang teman-teman sekalian tentang politik saat ini di Indonesia. Gimana? Mau dari siapa dulu? Siapa aja deh. Saya dulu tuh ya. Iya, silakan. Kondisi politik di Indonesia untuk saat ini. Iya. Geram sekali bukan? Iya. Bukan lagi. Iya. Jadi mungkin kita bisa lihat sendiri ya bagaimana kondisi politik di Indonesia saat ini itu Iya. mengalami tingkat buruk. Iya, Buruk benar. dalam mungkin tanda kutip keterpurukan ini disebabkan perpolitikan Indonesia itu kurang sehat ya. Karena banyak sekali politisi di negeri ini itu yang terlibat kasus korupsi. Iya. Itu adalah salah satu kasus yang mungkin tidak bisa dihilangkan Iya, dari banget. Dari zaman pemerintahan siapa dia Iya. kasus korupsi itu susah sekali dihilangkan dari negeri ini. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan lupa akan tugasnya sebagai benar. wakil rakyat. Benar banget. Bahkan saat ini kita bisa lihat dong banyak pejabat dan tokoh publik yang hanya bisa bersuap-suap dan berdiskusi di televisi, mencaci maki kinerja tanpa mengetahui jalan keluarnya. Bukankah lebih baik bertindak dibandingkan untuk berucap saja? Ya, benar Iya. banget. Dan di sini kita bisa berdiskusi bagaimana kinerja para pemerintahan ini, pejabat publik kita ya. Jadi menurut saya memang kondisi politik Indonesia itu sekarang memang ya bisa dibilang terpuruk lah ya, Iya. agak buruk dan mungkin tidak sehat karena banyak sekali kasus yang melibatkan adalah pejabat publik. Iya, benar banget. Ada yang mau Jadi nambahkan? emang itu nyambung ya saya bilang tadi itu adalah produk dari sistem pemilihan Iya. file system. Iya, benar banget. Jadi gimana nih? Ini efeknya gitu Iya. ya kan? Jadi kan rakyat juga yang nggak enak. Iya. Mereka enak korupsi, Iya. uang berapa ya gitu. Maaf nih dalam tanda kutip, kita kan rakyat. Iya. Jadi hak kita sebagai rakyat mana? Ada Iya. gak yang benar-benar tersampaikan ke kepada rakyat? Iya, Ini benar. kita bingung juga sih Mm-mm. sebagai rakyat ya gitu. Kita sebagai rakyat menyampaikan aspirasi kepada wakil kita ya DPR. Iya, benar. Tapi nyatanya didengar enggak ya? Nyatanya keinginan kita kesampaian enggak? Yang kalau yang saya lihat emang enggak kesampaian ya, kebanyakan enggak kesampaian. Mungkin ada satu dua yang kesampaian, cuma sebagian besar enggak menurut saya itu. Kita gak merasakan apa-apa. Dan akhirnya gitu ya kita kan? turun sebagai masyarakat gimana ya? Ke jalan Jadi ya. kayak aksi demo kayak gitu yang Karena bikin ingin didengar. karena kita geram banget kan gara-gara jadi kita tuh bener gak sih demo Melakukan demo untuk melakukan aksi. ya Agar karena emang suara gara-gara kita. nggak didengar selalu Iya. nggak didengar Iya, jadi benar udah banget. geram banget itu. Ya,
ya, agar suara kita mungkin bisa didengar oleh pemerintah sebagai wakil kita ya, dalam artian sebagai orang yang apa ya namanya, yang berkewajiban untuk mendengarkan kita gitu ya. Iya benar banget. Tapi saya sedikit ya, mungkin kita bisa lihat kayak banyak sekali kayak tahun di 2022 ini kita sebagai mahasiswa bisa melihat banyak sekali sahabat sesama kita sebagai mahasiswa melakukan aksi demo. Benar banget. Karena memang di tahun 2022 ini banyak sekali apa ya namanya, mungkin hal yang harus seharusnya kita, bener banget, teman-teman semua juga mungkin ya sangat sudah tahu. pada tahu banyak sekali mungkin di 2022 ini banyak sekali aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat ataupun mahasiswa yang memang kita banyak sekali di 2022 ini apa ya, kayak kebijakan yang kurang mengenakan ke kita sebagai rakyat gitu. Makanya banyak sekali aksi pada tahun 2022. Iya, benar banget. Oke, kita simpulkan terlebih dahulu kali ya, yang tadi sebagaimana yang telah Arina sebutkan, bahwasannya politik di Indonesia saat ini banyak sekali pemilu melakukan dirinya sehingga adanya korupsi gitu ya kan gitu. Itu semua disebabkan karena sebelum pemilu banyak sekali mereka yang akan menyalurkan terlebih dahulu menjumpai masyarakat gitu ya, bersosialisasi dengan cara apa? Dengan cara memberikan uang Tempel ya. Iya, uang apa ya? Uang salib gitu ya. Di sini memberikan, sehingga pada akhirnya ketika mereka sudah berada di posisinya di pemerintahan sekarang, Mereka lupa dalam artian mungkin bisa dikatakan sebagai ingin berbalik modal. Iya, uang yang sudah dikeluarkan pengen balik modal. Sebelumnya ini doa dengan senang hati, menghalalkan segala cara. dan ketika mereka sudah pada posisinya, mereka seolah-olah ingin kembali lagi dengan cara apa? Korupsi gitu kan. Oke. Berbicara, ketika kita akan lanjut ya berbicara mengenai demo-demo, banyak sekali di tahun 2022 itu seperti kelangkaan minyak ya. Bener banget, kelangkaan minyak, BBM, RKHUP gitu ya, yang agak kontroversial. Iya benar banget, RKHUP. Iya benar banget. Teman-teman sekalian bisa mungkin mengeluarkan unek-uneknya tentang seputar tahun 2022 ini yang sangat geram sekali kita rasakan. Mungkin kita bisa lihat dari RKUP ya. Iya, kenapa sih orang-orang atau mahasiswa atau masyarakat sipil turun ke jalan itu, karena memang undang-undang RKUP itu dipermasalahkan karena tidak transparan. Iya, yang harusnya mereka sebagai orang yang mempunyai wewenang untuk membuat atau menghapus atau apapun itu undang-undang yang harusnya mereka transparan kepada kita sebagai rakyat, ini malah tidak, dan mereka tidak menjelaskan atau merincikan apa saja sih yang ada di dalam undang-undang RKUP itu, dan itu yang jadi permasalahan di masyarakat yang akhirnya menimbulkan aksi demo di mana-mana gitu ya. Benar banget. Dan mungkin masih ada tambahan dari rekan saya. Iya. Seputar yang BBM, saya kelangkaan tahu ya, minyak gitu ya. selain itu Pak, kenaikan harga BBM Iya, ya. Itu wah, Itu benar sangat ramai sekali. Ya. Yang gimana ya tanggapan saya tentang bukan kasus ya. Apa namanya? Mungkin gimana? Kejadian ya, apa ya? Apa ya enaknya? Kalau kasus kayak mungkin lebih ini ya. Ya intinya lah kenaikan BBM gitu ya. Menurut kita sebagai rakyat biasa yang apalagi yang berpenghasilan menengah ke bawah ya, Benar banget. itu kenaikan harga BBM Sangat benar-benar berpengaruh berpengaruh gitu kan. dalam kehidupan kita. Sekebelah. Jadi kenaikan BBM ini akan merembet dalam segala bidang. Iya. Jadi kan awalnya itu di bidang ekonomi ya pasti. Bidang ekonomi kita akan merembet juga pada penghasilan nanti. Iya. Benar nggak sih? Benar banget. Jadi karena yang kita tahu, yang kita pahami, BBM itu adalah inti dari semua kegiatan. Iya, benar banget. Kemana-mana pun kita pasti pakai BBM, mau beli sandang pangan pun itu pasti pakai BBM, enggak? Jadi lampu itu benar-benar Berpengaruh. fatal banget sih, ya. Sehingga dari segi makanan apapun pasti Iya, juga harga sama, beli karena juga emang bakal naik. faktor mereka pun pedagang
membeli karena menggunakan BBM naik, otomatis apa yang mereka jual juga ikut naik gitu kan. Apalagi sekarang kan ada kayak kayak bukan peraturan ya, baru rencana aja yang baru dilaksanakan di beberapa daerah, Iya. yaitu pembelian BBM dengan cara men-scan aplikasi. Iya Pakai benar-benar banget ya. Ya. Itu sangat apa ya, bagi kalangan yang nggak punya HP gimana Iya, gitu kayak- kan, apalagi yang orang tua yang tidak mengerti gitu kan. Iya, karena kan kayak menurut saya tuh logikanya agak gimana gitu ya kalau Iya, bener logika kayak di pom aja kita nggak boleh Bener. pakai HP, Iya, apalagi Tapi ini harus ini ya bener banget itu. itu peraturan yang mungkin agak menyulitkan, sangat Iya. menyulitkan menurut saya, karena kita bisa lihat apa ya namanya antrian Iya benar. untuk beli BBM pun sekarang makin panjang, dan Bener banget. itu menurut saya rada buang waktu karena saya Kasihan. juga pernah Iya, iya, mengalami, bener. jadi aduh ini lama banget gitu ya. Iya, kasihan sekali kalau misalkan di sana terdapat dua antrian, ada yang menggunakan motor, kendaraan motor, dan ada yang menggunakan kendaraan mobil. Saat ini tuh mungkin saya sedikit menambahkan ya, Iya. Indonesia ini tengah mengalami masalah yang cukup serius, di mana hilangnya nilai Pancasila dalam kehidupan Iya, bener bermasyarakat dan Bener, dunia bener. politik. Makanya kenapa sih terjadinya kasus korupsi ini? Ya karena memang dunia politik dan masyarakat itu tidak lagi berlandaskan pada Pancasila. Iya, bener banget. Dan itu nilai-nilai Pancasila itu sudah tidak lagi menjadi dasar negara yang diamalkan dalam Iya. kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila juga sudah tidak dijunjung tinggi sebagaimana mestinya, dan nilai Pancasila sudah tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat Indonesia. Mungkin teman-teman saya MC dan rekan saya mungkin sudah pernah tahu atau mendengar tentang salah satu wakil rakyat di daerah yang tidak mengetahui Pancasila itu dan mengundurkan diri. Iya bener banget. Nah, Itu kok bisa-bisanya Kok bisa gitu ya. ya dia dipilih? Dia Ya Allah. mencalonkan lalu dipilih tapi tidak mengetahui. dasar negara itu dasar negara, bahkan kita sudah diajarkan dari SD Iya ya. bener banget. Dan Yang pertama kali tentang negara itu pasti Pancasila terlebih dahulu kan. Iya. Bener banget. dan itu menurut saya agak gimana gitu ya, itu adalah wakil rakyat di mana mereka itu ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan, Bener. tetapi mereka tidak tahu Dengan dasar dasar negara yang paling dasar yang gitu paling ya. dasar, apalagi undang-undang Iya yang bener memang banget. lebih panjang daripada dasar negara kita itu Pancasila. Bener banget. Dan Pancasila itu sudah seharusnya kita terapkannya dalam Iya. segala hal di kehidupan sehari-hari kita kan. Mungkin gimana menurut rekan saya? Iya bener Iya. banget. Emang bener banget sih, karena kan udah dijelaskan dari tadinya juga ya. Jadi dasar sumber dari segala sumber yang kita lakukan itu pasti dari Pancasila. Iya bener Iya, banget. jadi bakal aneh banget gitu, bakal salah banget kalau misalkan kita berperilaku tidak sesuai dengan Pancasila. Iya. Bener-bener bakal kacau banget sih jadinya. Bener banget. Mungkin ini sedikit ya. Ini sangat disayangkan karena Pancasila adalah simbol di mana negara kita itu berdasarkan hukum dan segala itu, dari simbol itu ya dasar negara Pancasila, dan mereka sebagai para pejabat publik ataupun kita sebagai masyarakat sipil harus tahu dong apa itu Pancasila, karena sebelum ke ilmu politik kita harus tahu dulu dong Pancasila, karena kan Mau ngejalanin gimana Iya. kalau misalkan simbol dasarnya juga Dasarnya juga tahu ya. mungkin sampai sekarang ini masih banyak sekali masalah dalam dunia perpolitikan yang dialami oleh negara yang kita cintai. Dengan adanya beragam masalah, sudah seharusnya kita sebagai masyarakat mulai melakukan perubahan. ya mulai melek, akan sadar gitu kan. Iya, kita seharusnya memikirkan solusi dari semua masalah ini, bukan hanya mampu menjadi pembuat, penyebab, bahkan penikmat dari setiap masalah yang tengah Iya. kita hadapi. Bener. Jangan Oke, diem aja ya. Ini itu kali ya bukan sedikit gambaran mengenai tentang luasnya kehidupan kekuasaan politikan di negara kita saat ini. Nah, saya mengajak kepada teman-teman sekalian nih yang ada di rumah, pemirsa ataupun audiens, barangkali teman-teman sekalian ingin menyampaikan aspirasinya atau ingin menyampaikan tanggapannya atau ingin mengeluarkan apapun, bisa ya di kolom komentar gitu kan. Nah, sekarang pun saya mengajak ke teman-teman yang ada di sini
tanggapan kalian atau misalkan saran kalian ingin seperti apa negara kita nanti, bagaimana? Saran kalian ingin seperti apa negara kita nanti, bagaimana? Silakan. Kalau saya sih, jadi kita harus benar-benar udah balik dari balik dari. Kalau menurut saya sih balik lagi ya, tadi Iya. udah saya bahas. Jadi kita tuh berperilaku harus benar-benar berdasar pada Pancasila. Iya. Jadi seperti dalam pemungutan suara pemilu kita harus benar-benar dengan aturannya, nggak Iya. boleh seenaknya, nggak boleh semena-mena. Jadi nanti produknya pun akan benar-benar berkualitas, mengatur dan meluruskan gitu Iya. ya apa yang kita inginkan, apa yang seharusnya kita dapatkan dari kepercayaan kita kepada mereka sebagai wakil dari rakyat gitu. Iya. Ya benar nggak? Benar. Kalau menurut kamu gimana? Mungkin dari saya mungkin benar ya dari rekan saya, tapi saya sedikit menambahkan nih, kita sebagai generasi muda, Iya. penerus bangsa, Benar banget. kita harus lebih mengetahui, jangan lagi kejadian seperti yang Iya. tadi kita jelaskan seperti itu. Sungguh, iya. Dan kita sebagai generasi muda harus lebih memahami, lebih mengamalkan tentang nilai-nilai dasar negara, maupun kita harus mengetahui landasan-landasan kita yang dijadikan acuan di negara kita, Indonesia ini. Iya, oke. Ya, agar ada perubahan yang lebih Iya, baik ya. kita lebih harus baik. lebih melek dan Nggak boleh sadar cuma- gitu nggak ya. boleh cuma gini-gini aja. Harus Jalan ada di tempat. peningkatan. Iya, bener banget. Karena kalau misalkan bukan kita, siapa lagi gitu kan. Iya. Ya, seperti itulah mungkin penampakan kekuasaan pemerintahan sekarang. Sehingga apa yang diputuskan oleh pemerintahan sangat berpengaruh sekali terhadap seluruh rakyat Indonesia. Padahal, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia, bahwasannya seorang presiden ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Namun, yang dicerminkan pemerintahan sekarang tidak seperti demikian. Karena kita semua telah mengerti bahwasannya politik adalah cara merampok dunia. Politik adalah cara menggulingkan kekuasaan untuk menikmati giliran berkuasa. Jadi, tidak heran teman-teman, jika pemerintah sekarang menjadikan jabatan sebagai kesempatan kewenangan dan sewenang-wenang. Terima kasih saya ucapkan kepada audiens yang menonton, dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman saya yang sangat luar biasa kali ini karena telah bersedia untuk menemani saya dalam perbincangan pada pagi ini. Oke, semoga kita bisa berjumpa kembali ya di perbincangan selanjutnya. Oke, saya Mutia Dewi Sahila izin pamit undur diri. Behind the scenes.